Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik semua ya. Hari ini kita sudah masuk pada subtema keempat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini mencakup tentang pertumbuhan tanaman dan bunga nasional Indonesia, membuat kerajinan mozaik, dan pembagian bilangan. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita bahas satu persatu bersama-sama ya. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Yang pertama, apakah kalian memiliki tanaman? Jika iya, jenis tanaman apa saja yang kalian miliki? Kemudian, apakah kalian suka menyiram tanaman tersebut? Bagus, jika kalian suka menyiram tanaman, itu adalah perbuatan yang baik karena tanaman membutuhkan air untuk dapat bertumbuh. Jadi, jika kalian memiliki tanaman, maka perlu disiram setiap hari agar tanaman tersebut dapat bertumbuh dengan baik. Materi pembahasan kita yang pertama adalah tentang pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara hidup yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji maupun tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tanaman yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Jika kalian menanam biji buah mangga dan kemudian rutin menyiramnya, maka pada biji tersebut akan tumbuh menjadi tanaman kecil. Dan jika dirawat dan disiram terus-menerus setiap hari, maka akan dapat tumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Kemudian, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi adalah singkong, kemudian bawang, kunyit, dan sebagainya. Sedangkan contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia salah satunya adalah pencangkokan yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang mari kita kelompokkan beberapa gambar ini berdasarkan jenis perkembangbiakannya. Kita mulai dari gambar yang sebelah kiri atas. Nah, di situ ada tanaman kunyit. Menurut kalian tanaman kunyit berkembang biak dengan cara apa? Ya, betul, dengan cara alami menggunakan umbi. Nah, yang di tengah juga sama. Kentang juga berkembang biak dengan menggunakan umbinya. Nah, gambar yang sebelah kanan juga yaitu tanaman singkong berkembang biak juga dengan cara umbi. Sekarang kita amati gambar yang di bawah. Yang sebelah kiri bawah itu gambar apa coba? Gambar tanaman bawang. Tanaman bawang juga ternyata berkembang biak dengan menggunakan umbinya. Di sebelah kanan tanaman bawang ada tanaman apa itu? Ada yang tahu? Ya, yang di sebelah kanan atau yang di tengah itu adalah jenis tanaman cocor bebek yang berkembang biak dengan menggunakan tunas. Begitu juga tanaman yang ada di sebelah kanannya. Nah, ini biasa kalian temui sehari-hari di sekitar rumah, yaitu tanaman pohon pisang. Pohon pisang ini juga berkembang biak dengan menggunakan tunas.
Beberapa tanaman yang tadi telah kita sebutkan sama-sama termasuk ke dalam tanaman buah dan tanaman obat. Sekarang kita akan bahas tentang jenis tanaman bunga yang termasuk ke dalam bunga nasional Indonesia. Apa saja ya jenis bunganya? Sekarang coba simak teks berikut ini. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga nasional yang pertama adalah bunga melati putih yang disebut dengan puspa bangsa. Bunga nasional yang kedua adalah bunga anggrek bulan yang disebut dengan puspa pesona. Kemudian bunga nasional yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi yang disebut dengan puspa langka. Tahukah kalian Rafflesia arnoldi adalah bunga langka yang hanya terdapat di negara Indonesia. Bunga ini disebut juga bunga endemik karena hanya dapat tumbuh di Indonesia. Pertama kali bunga ini ditemukan di daerah Bengkulu di Pulau Sumatera. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Sebagai contoh, tanaman bunga dapat ditanam di kebun. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni akan nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga juga akan dapat menambah cantik ruangan. Siapa di sini yang rumahnya terdapat vas bunga? Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lain. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Selain itu, pada ungkapan bela sungkawa juga terkadang menggunakan rangkaian bunga. Biasanya bunganya dirangkai dan dibentuk sebuah tulisan. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang kedua tentang membuat kerajinan mozaik. Di dalam tanaman biasanya terdapat biji-bijian. Biji-bijian ini dapat kita manfaatkan untuk membuat sebuah kerajinan. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat gambar kuda dan bunga. Tahukah kamu bahwa gambar kuda dan bunga ini ternyata terbuat dari biji-bijian yang dihasilkan oleh tanaman? Sebagai contoh adalah biji kacang kedelai, biji kacang hijau, maupun kacang merah. Cantik-cantik ya gambarnya. Untuk dapat membuat kerajinan mozaik, kalian memerlukan beberapa peralatan. Di antaranya adalah kertas, lem, dan biji-bijian. Biji-bijian ini dapat ditentukan sesuai dengan keinginan kalian. Langkah-langkah yang dapat kalian tempuh untuk membuat kerajinan mozaik ini dapat disimak pada tayangan berikut ini. Cara mengurangi perkembangbiakan nyamuk demam berdarah adalah dengan melakukan 3M. Yang pertama adalah menguras bak mandi dan tempat penampungan air. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu, membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar dapat dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, seperti gambar berikut. Di situ ada sebuah tong. Supaya air tidak tergenang pada tong tersebut, maka tong tersebut ditutup. Dan untuk benda yang dapat membuat air menjadi tergenang, sebaiknya benda-benda tersebut dikubur.
Selain itu, kita juga harus selalu membersihkan rumah dan lingkungan sekitar rumah supaya perkembangbiakan nyamuk dapat diminimalisir. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Oke, sekarang kita akan mewarnai kelopak bunganya ya teman-teman. Kelopak bunga biasanya kan warna kuning ya kalau bunga matahari ya. Nah, di sini Umi pakai lem dulu. Nah, Dede mau bantuin Umi? Boleh. Nah, diratakan dulu lemnya. Terus, coba ya. Kita tempelin jagungnya di sini, Dede. Nah. Wow, seru banget. Tempelin di sini sama Sakil. Nah, biasanya kan kolase ini dijadikan tugas di sekolahan untuk kelas 1, kelas 2 SD ya Bun. Nah, tapi di rumah kita juga bisa melakukannya bersama anak-anak kita, baik anak-anak yang udah sekolah ataupun anak-anak yang masih TK. Tujuannya adalah melatih kreativitas, melatih motorik anak, dan yang pasti sangat menyenangkan membuat kolase bersama anak. Walaupun dia agak mengacak-ngacak ya, tapi disitulah proses belajarnya. Nah, untuk teman-teman yang mau membuat kolase atau ada tugas dari sekolahannya untuk membuat kolase, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Kalian bisa menggunakan biji-bijian yang ada di rumah. Bisa pakai beras, biji jagung, kacang hijau, kacang merah, biji kuaci, dan lain-lain. Nah, teknik kolase ini tidak sebatas menggunakan biji-bijian atau kertas saja nih teman-teman. Ada banyak cara atau bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Misalnya, kita bisa menggunakan daun-daun kering, terus hasil rautan pensil warna, dan lain-lain. Kapan-kapan kita akan buat contohnya ya teman-teman. Nah, supaya warnanya tidak monoton, biar meriah warna-warni. Nah, pada bagian pot bunganya kita tempelkan potongan-potongan kertas origami nih teman-teman. Warnanya bisa bebas apa aja. Kalau kalian tidak punya kertas origami, gunakan kertas yang ada di rumah. Contohnya bisa menggunakan kertas majalah yang berwarna atau komik bekas yang sudah tidak dipakai, yang colorful. Nah,
Nah, itu kalau digunting-gunting, ditempelin, hasilnya juga pasti akan bagus. Nah, untuk berasnya ini bisa kita warnain lagi pakai spidol kalau kalian mau, supaya warnanya sedikit kontras atau berbeda dengan kertasnya ya teman-teman. Tapi kalaupun nggak diwarnain juga nggak apa-apa kok. Nah, sekarang udah jadi nih teman-teman. Gimana? Bagus nggak? Oke, sekarang kita jemur dulu yuk supaya lemnya cepat kering. Setelah kalian menyimak tayangan video tersebut, sekarang coba buatlah mozaik dari biji-bijian yang ada di sekitarmu. Biji-bijian tidak harus sama seperti dengan video. Silahkan boleh berkreasi sesuai dengan keinginanmu. Selamat mencoba. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang perkalian bilangan. Sekarang kita lanjutkan materinya tentang pembagian bilangan. Contoh di sini, ada 6 batang bunga matahari. Jika bunga-bunga tersebut diletakkan dalam 2 vas yang sama banyak, maka berapa banyak bunga yang ada di setiap vasnya? Bagaimana cara memindahkan bunga pada setiap vasnya? Untuk dapat mengetahui jumlah bunga pada masing-masing vas, dapat dilakukan dengan memindahkan 2 bunga. Masing-masing diletakkan pada vas yang ada di sebelah kiri dan vas yang ada di sebelah kanan. Kita mulai dari bunga yang ke-1 dan kedua. Yang satu kita pindahkan ke kiri dan yang satu lagi kita pindahkan ke vas yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan pada bunga yang ketiga dan keempat, sama. Yang satu diletakkan di sebelah kiri dan yang satu lagi diletakkan di vas yang sebelah kanan. Sekarang kita pindahkan lagi 2 bunga yang nomor 5 dan nomor 6. Yang satu kita letakkan di vas yang sebelah kiri dan yang satu lagi kita letakkan di vas yang sebelah kanan. Sekarang coba kalian hitung berapa jumlah bunga pada masing-masing vas. Betul, setiap vas terdapat 3 bunga matahari. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama artinya dengan 6 dikurangi 2. Berapa hasilnya? 4. Kita kurangi lagi dengan 2. Berapa hasilnya? 2. Karena masih bersisa, coba kita kurangi lagi dengan angka 2. Berapa hasilnya? 0. Kalau sudah 0 berarti pembagiannya sudah habis. Sekarang
Coba kita hitung angka 2 pada pengurangan ada berapa jumlahnya? Ada 3. Jadi 6 dibagi 2 itu sama artinya dengan 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena jumlah 2-nya ada 3, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. 12 dibagi 4. Berapakah hasilnya? Kita selesaikan dengan pengurangan bilangan yang dibagi. Jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kurangi 4 lagi sama dengan 4. 4 kita kurangi lagi dengan 4. Berapa? 0. Sekarang kita hitung jumlah 4-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan